Agus Sutanto, pemilik salon Pangkas Agus. Mas, model rambut ini keren nggak? Memang keren banget. Kalau puas, ya bagus cuci, potong, dan blow total 15.000 scan QR code di dinding. Selanjutnya, Mbak tukeran nomor WhatsApp dong. Pergi sana. itu Mbak. Mau potong rambut? Pedang yang dulu paling dibanggakan oleh Luo Wang, sekarang malah dipakai untuk memotong rambut orang biasa. Kamu ini sudah jatuh banget. Saya cuma tukang pangkas rambut. Saya nggak ngerti omonganmu. Tukang pangkas rambut? 10 tahun lalu, organisasi pembunuh bayaran terkuat di dunia melahirkan seorang jenius. Dia adalah pembunuh bayaran paling sempurna, tak tertandingi di dunia, tak ada yang bisa menghentikannya. Tapi seiring bertambahnya misi yang dia jalankan, dia pelan-pelan punya pemikirannya sendiri, bahkan terang-terangan melanggar perintah ketua. Sebuah bidak yang tak bisa dikendalikan membuat ketua muncul niat untuk menyingkirkannya. Tapi siapa yang bisa membunuh pembunuh bayaran nomor 1 di dunia? Wah, pembunuh bayaran ini hebat banget. Terus, lalu dia melarikan diri dari Luo Wang dengan harga yang sangat mahal, tapi tak ada yang tahu keberadaannya. Siapa asistennya penambahannya? Pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, Agus Sutanto. saya Agus Sutanto. Bukan, saya punya nama. Nama saya Agus Sutanto Agus, yang biasa-biasa saja, juga seorang tukang pangkas rambut. Pembunuh bayaran nomor 1 di dunia juga sudah belajar berbohong. Terlalu lemah. Sayang sekali waktuku yang lama. Kamu ini menyebalkan banget. Tunggu. Ini. Pedang iblis. Bunuh dia. Ayu Putri, salah satu dari 7 pembunuh bayaran Luo Wang. Pergilah. Aku tidak akan membunuhmu. Cewek cantik, jangan bunuh aku. Pedang iblis di tanganmu ini. Banyak yang tertarik padanya. Oh ya, darahmu bisa membangunkannya. Pedang iblis. Maksudmu yang ini? Bukannya sudah kusembunyikan? Aku lupa apa lagi ya? Bos, 2 porsi jeroan sapi pedas dan banyak Amerika. Beli jeroan sapi buat istrimu lagi? Iya. Agus Sutanto, kamu beneran amnesia. Atau pura-pura? Siti Wijaya, istri Agus Sutanto. Rina Wijaya Putri, kedua perumahan bunga Persik. Kayaknya hidup di pasar ini nggak bikin kamu tumpul. Dik, kalau ada kesempatan lagi aku nggak bisa kendaliin tusuk kondaku.
Perumahan bunga persik benar-benar butuh kamu. Jaringan Luo terus memaksa ayah. Ayah mau kamu nikah sama Pangeran Budi Santoso dari negara masa depan. Kamu nggak mikirin ayah? Bisa nggak kamu juga mikirin kami? Saudara-saudaramu pertimbangkanlah. Di mata ayah, aku cuma bidak catur yang bisa ditukar. Sejak ibuku meninggal, ikatan keluarga kita malah hilang. Apalagi, aku sekarang udah nikah, cuma mau hidup biasa aja. Agus Sutanto itu baiknya apa? Dia cuma tukang cukur di salon. Bisa kasih kamu masa depan apa? Aku suka. Suka. Kamu dan aku orang perumahan bunga persik. Kita nggak punya kebebasan. Pangeran Budi Santoso udah di jalan buat cari kamu. Dan Pangeran Budi Santoso itu benar-benar hebat. Kayaknya setara negara loh. Sayang, aku pulang. Jangan kasih tahu identitasku. Terutama ke suamiku. Sayang. Agus Sutanto kok pulangnya selarut ini? Ada pelanggan. Minta aku bikinin gaya rambut yang lagi tren jadi agak telat. Nih, jeroan sapi dengan pedas dan mah. Ada tamu di rumah. Gaya lo keren banget. Kozer. Foto-foto dong. Agus, ini adikku dari panti asuhan. Rina Wijaya. Dia baru tahu kabarku, jadi datang menjengukku. Oh, jadi adik iparku ya? Ini sate abang di depan. Enak banget, coba dong. Agus, adikku sifatnya agak keras. Jangan diambil hati. Aku bukan adik iparmu. Kamu juga bukan kakak iparku. Sejujurnya, kamu nggak pantas. Rina, Apa perkataanku salah? Dia cuma tukang cukur kampungan. Sebulan bisa dapat berapa sih? Di tempat kumuh kayak gini, bisa hidup enak apa? Cerai harus cerai. diam. Agus, memang sifat adikku seperti itu. Gimana kalau kamu beliin sate lagi beberapa porsi? Ingat, tambah pedas dan tambah bumbu. Nggak apa-apa kok, jangan karena aku. Merusak hubungan kalian berdua. Jujur saja, kakakku ada masalah. Dan itu masalah besar. Kamu bisa bantu dia nggak sih? Kamu cuma seorang tukang cukur. Orang yang tak berguna. Rina, Tenang saja. Kakakmu adalah istriku. Siapapun yang datang, aku pasti bisa lindungi dia. Kak, lihat dia. Dia nggak ngerti apa-apa. aku tahu. Agus, walaupun cuma orang biasa. Tapi, aku cinta dia. Sebenarnya suami kakakmu orangnya baik. Hello. Lepaskan dia. Pergi. Suruh pergi langsung pergi. Bukannya aku jadi kehilangan muka. Bung, anak ini cari mati ya, hajar dia. Hajar. Makan jeroan sapi yuk. Kenapa kamu menolongku? Irina Akaun Sate. Kamu siapa namanya? Namaku Agus Sutanto. Ahli potong rambut gaya udara. Selalu dengan harga yang bersaing dan sikap yang ramah, sangat disukai warga desa. Status hubungan saat ini adalah jomblo. Namaku Siti Wijaya. Jadi kamu menikah begitu saja dengan seorang tukang cukur? Seseorang yang bahkan kalah melawan preman? Lalu bagaimana dia pantas menjadi penerus perumahan bunga persik suamimu, Siti? Hal-hal yang sudah lewat, biarkan berlalu. Sekarang aku adalah istri Agus. Dia juga baik padaku, bukan? Aku sangat suka kehidupan sekarang. Tapi Kak, sekarang kondisi kesehatan ayah. Semakin hari semakin memburuk. Saat ini hanya ada pangeran negara masa depan yang mau membantu kita. Pangeran negara masa depan? Apa maksudnya? Tidak tahu, tapi aku tahu dia sangat menghargaimu. Dia bilang, asal kamu dinikahkan dengannya, dia bisa membantu kita menghadapi organisasi jaring. Kak,
Kalau kamu begitu mencintai si sampah itu, sebenarnya kamu justru harus meninggalkannya. Cara-cara negara masa depan, bukannya kamu tidak tahu. Kalau sampai mereka tahu keberadaan Agus, menurutmu dia masih bisa hidup? City. Inikah wanita iblis yang dimaksud itu? Pisau iblis yang dia bicarakan? Kok bertambah pendek lagi? Sependek ini. Memiliki daya bunuh, nggak sih? Sepertinya harus meneteskan darah. Sekuat ini. Tapi, yang pendek ini lucu juga. Tuanku, apakah kau akan membawaku membantai habis-habisan? Bagus sekali. Bunuh sampai membuat sungai darah mengalir. Bunuh sampai jadi gunungan mayat dan lautan darah. Bunuh sampai tak menyisakan apapun. Aneh benar. Pisau ini ternyata bisa bicara. Jangan diinjak. Hei! Apakah kau sangat hebat? Mereka memanggilmu Pisau Iblis. Tentu saja, dulu kau dan aku bekerja sama di markas Luowang, membantai bolak-balik. Dewa menghalangi bunuh dewa. Kau bilang, hebat atau tidak? Karena kau begitu hebat, bolehkah aku meminjammu sebentar saja? Jadilah patuh. Kalau tidak, akan kulemparkan kau ke dalam tong tahu busuk. Bos, tambahkan 2 porsi jeroan sapi lagi. Siap, masih tambah pedas dan nambing? Tentu saja. Anak muda, makan pedas dan nambing mudah panas dalam loh. Tidak akan. Minum teh herbal dingin saja sudah cukup. Guru, orang itu adalah raja pembunuh sebelumnya? Dia memang kehilangan ingatan. Tapi, aroma darah pekat pada tubuhnya ini lambat laun akan membangkitkan iblis dalam hatinya. Tapi, dia terlihat biasa-biasa saja. Guru, mengapa kau harus menantangnya? Dan lagi, pisau itu, apakah itu pisau iblis dalam legenda? Tidak mungkin salah. Di Luowang masa lalu pisau terkuat. Dan sangat aneh. Entah pisau yang rusak ini masih bisa menunjukkan ketajamannya yang dulu. Kuharap dia tidak mengecewakanku. Lagi pula, orang yang tertarik padanya bukan hanya aku sendiri. Budi Santoso, pewaris negara masa depan. Kau adalah Siti Wijaya? Ku adalah Siti Wijaya. Betul aku. Bagus. Ayahmu sudah menjodohkanmu denganku. Nantinya, perumahan bunga persik kalian akan dilindungi oleh negara masa depanku. Ayo pergi, ikut aku pulang. Yang Mulia Budi Santoso, bisakah kakak perempuanku Siti Wijaya tidak ikut denganmu? Aku bisa menggantikan kakak perempuanku kamu. Kamu mengajari aku? Rina, Cari mati. kena. Perisai plasma. Hati-hati. Rina, Kak, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Kalian tidak ada yang bisa melarikan diri. Ada tamu lagi di rumah? sial. Kenapa Agus Sutanto pulang sekarang? Saat ini, Pangeran Budi Santoso dari negara masa depan menyerang. Aku sendiri sulit bertahan. Mana sempat memikirkan Agus Sutanto, aku yang menyeretnya ke dalam masalah. Istri aku sudah beli jeroan sapi, aku juga beli bakso ikan om dan cumi bakar. Kamu seharusnya tidak pulang. Omong kosong apa ini? Adik ipar perempuanku datang. Aku harus memasak beberapa hidangan enak untuk menjamu. Kamu bodoh palsu atau bodoh beneran? Sudah dalam situasi seperti ini, cepat bawa kakak perempuanku Siti Wijaya pergi. Kamu adalah... Namaku Agus Sutanto, aku pemilik salon rambut kakak kuda. Paling ahli memotong poni udara.
selalu dengan layanan berkualitas, dan harga yang terjangkau sangat disukai warga desa. Status hubungan saat ini adalah... Sudah menikah, ini adalah istriku. Oh, begitu. Kalau begitu kamu bisa mati. Jangan. Yang mulia. Aku bisa ikut kamu, tapi jangan sakiti Agus Sutanto. Kamu mau nawar sama aku? Kamu punya modal buat nawar? Aku pasti penting buat kamu ya. Kalau kamu sakiti Agus Sutanto, aku akan bunuh diri di depan kamu. Bender. Perkenalkan diriku. Aku adalah pangeran dari negara masa depan yang menguasai teknologi terkuat di negara masa depan. Wah, hebat sekali. Mungkin kamu belum tahu. Istri kamu sebenarnya adalah putri pewaris perumahan bunga persik. Saat ini organisasi jaring datang ke kota 9 sungai. Hanya negara masa depanku yang bisa melindungi perumahan bunga persik kalian. Kalau kamu tahu diri, tanda tangani saja surat cerai ini. Ambil uangnya dan pergi. Perumahan bunga persik, itu dari negara naga. Keluarga bela diri kuno. Agus Sutanto. Aku sudah bohong padamu. Aku bukan anak yatim piatu. Aku adalah petarung dari perumahan bunga persik. Seorang petarung yang membunuh tanpa berkedip. Ini ada 1 juta, uang yang tidak akan bisa kamu dapatkan seumur hidup jadi tukang cukur. Kalau kamu tahu diri, ambil uang ini dan cerai darinya. Aku bisa kasih kamu ampun. Maksud kamu? Cukup aku cerai, langsung dapat 1 juta? Benar. Jangan. Kak, inikah pria pilihanmu? Yang bisa karena uang. Langsung meninggalkanmu? Aku tidak menyalahkannya. Lebih baik bercerai. Dia tidak akan kena imbas karena aku. Rayap. Agus Sutanto, cepat pergi. Pergi sejauh mungkin. Tapi kamu... Dulu kamu pernah selamatkan aku. Kali ini, biarkan dia pergi. Demi orang yang tega meninggalkan istrinya demi uang. Seperti itu pantas? Pantas. Pengorbanan yang sangat mengharukan. Sayangnya, dia cuma pengecut yang tidak berguna. Lepaskan dia. Tidak mungkin. Aku tidak suka wanita milikku masih memikirkan pria lain. Hanya ada 1 cara untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya, yaitu membunuhnya. Dia cuma tukang cukur. Dia sudah meninggalkanmu. Dia memang orang yang tidak berguna. Tidak, ini hutangku padanya. Bodoh. Percuma. Ini perisai plasma. Cara-caramu tidak akan bisa menghancurkannya. Tidak bisa dihancurkan. Tapi kamu juga tidak bisa menyerang, bukan? Teknologi negara masa depan kalian memang hebat, tapi juga ada kelemahannya. Benar kan? Agus, cepat pergi. Aku... Cepat pergi. Tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai kapan kamu mau berpura-pura? Dasar orang tidak berguna. Aku... Apa? Teknologi negara masa depan melampaui bayanganmu. Kak. Bagus. Cepat pergi. Nanti perumahan bunga persik. Akan kujaga. Kamu jaga? Pakai apa kamu menjaganya? Walaupun aku seorang tukang cukur, biasanya bantu cukur rambut warga. Tapi aku juga punya sebilah pisau untuk melindungi orang-orangku. Ini pisau apa? Pisaumu ini agak terlalu pendek ya. Memang pendek, tapi cukup untuk membunuhmu. Dengan pisaumu yang jelek ini. Kata mereka pisau ini sangat hebat. Jadi aku ingin mencobanya. Cepat sekali. Agus, Cepat, pisauku lebih cepat, pedang iblis tebas tanpa ampun. jangan, kamu bukan lawannya. Aktifkan persenjataan canggih. Pisau laser. Jangan. Seni pedang kuno negara naga lumayan menarik, sayangnya di hadapan teknologi mutlak akhirnya akan tersapu ketumpukan sampah Agus Sutanto. Minggir. Lepaskan dia. Kemauan kalian memang sangat kuat.
Sayangnya, di hadapan teknologi mutlak, kemauan itu tak berarti apa-apa. Jangan sia-siakan tenagamu lagi. Identitasmu istimewa. Sangat penting bagiku. Berhentilah. Bodoh. Masih belum mau menyerah. Kalau begitu aku akan bunuh adikmu lagi, bunuh keluargamu. Sampai kau setuju. Kakak, Masih belum menerima takdir. Demi seorang pria, apakah itu sepadan? Tidak menerima takdir karena aku menyukainya. Tuan, kau menyegel kekuatanmu di dalam tubuhku. Untuk apa semua ini? Sebenarnya apa yang kau hindari? Takut akan apa? Bangunlah, kau adalah Agus Sutanto, assassin terkuat sepanjang sejarah Luowang. Assassin. Aku adalah assassin, tidak. Apapun identitasku. Aku akan melindungi orang yang kucintai. Kalau begitu matilah bersama. Jangan. Apa yang terjadi? Meriam laser elektronik kanonku ini ternyata ditahan hanya dengan satu tangannya. Agus Sutanto. Hari ini, aku akan membawanya pergi. Aku lihat siapa yang berani menghalangiku. Siapa yang berani menghalangi saya. Dia kok seperti orang yang berbeda, bisa membuat saya merasa sedikit takut. Agus Sutanto. Ada saya. Kecoranmu sangat mengejutkan saya. Tetapi tidak akan pernah bisa menyamai persenjataan robot negara masa depan saya. Jason masih punya pedang. Pedang. Hanya dengan gagang pedang ini? Tidak. Ini adalah pedang gaib. Apa? Ini. Pedang ini. Tidak tahu hidup mati. Pelindung plasma 20 kali lipat. Ini adalah negara masa depan saya, pelindung plasma yang paling kuat. Pedangmu tidak mungkin menghancurkannya. Benarkah? Itu adalah pedang gaib. Bagaimana mungkin? Selamat tinggal. Kamu. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu. Kamu pikir kau benar-benar mengalahkanku? Tidak mungkin. Hahaha. Saya adalah pangeran negara masa depan. Saya tidak mungkin kalah. Aku akan menghancurkanmu. Dan hancurkan segalanya di sini. Orang yang berbuat jahat akan menuai akibatnya sendiri. Pedang iblis. Tebas. Tuan, sungguh tidak puas. Mengapa hanya melepaskan 1/10 kekuatanku? Hanya 1/10 kekuatanku. Diam! Inikah pedang iblis itu? Sangjai kuat. Hanya selevel ini? Ini masih belum kuat. Satu serangan sudah bisa menghancurkan. Mecha pangeran negara masa depan. Bahkan di dalam organisasi jaring, hanya pembunuh berperingkat Tian yang bisa melakukannya. Masih belum cukup. Hanya selevel ini, dia belum pantas menjadi lawanku, apalagi menjadi pembantuku. Kalau begitu, apa kita harus... Tunggu dulu. Dia menggunakan pedang iblis. Aura iblis yang menyebar, lambat laun akan terdeteksi oleh orang-orang jaring. Agus Sutanto. Semoga kamu segera menemukan dirimu yang sebenarnya. Agus Sutanto.
Diam. Aku adalah Raja Pembunuh Jaring. Mendekatlah. Kau akan Agus. Aku. kamu. Kantor pusat jaringan rahasia. Agus, tolong aku! Agus Sutanto, Lepaskan dia. raja pembunuh sebelumnya dari jaringan rahasia. Agus, pembunuh tidak boleh punya perasaan. Perasaan yang disebut-sebut itu akan membuat pedangmu tidak lagi tajam. Ini adalah pantangan jaringan rahasia. Kamu telah melanggarnya. Cerewet. Aku akan membawanya pergi. Benar-benar pedang yang tajam. Sayangnya. Kamu. Maaf, Agus. Aku tidak ingin meninggalkan jaringan rahasia. Aku hanya ingin menjadi istri Raja Pembunuh. Soal siapa Raja Pembunuhnya, bagiku, tidak penting. Agus, kamu sudah bangun. Sayang, kok aku bisa tertidur? Kekuatanmu berasal dari pedang ini ya. Pedang ini menurutku tidak membawa keberuntungan. Bagaimana kalau jangan digunakan lagi? Kau ini perempuan brengsek, ngomong apa sih? Baik, kalau begitu tidak usah digunakan. Sayang, aku tidak menyangka ternyata kamu adalah Siti Wijaya dari Perumahan Bunga Persik. Apakah kamu sangat kaya? Kamu tidak keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Aku belum pernah hidup bergantung pada wanita. Kau ini lumayan juga kemampuannya, tapi aku beritahu kamu kalau kamu mau mengganggu kakakku. Aku tidak takut memukulmu lagi. Kalau begitu, kamu mengakuiku sebagai kakak iparmu. Tidak, sama sekali tidak. Ayahku saja belum setuju, aku tidak berani. Lina. Kalian berdua baik-baik saja? Saya sudah tua, perjalanan agak lambat. Seandainya tahu, lebih baik naik kereta cepat. Siti lama tidak bertemu. Lina? Ini adalah Agus Sutanto, tukang cukur kan? Dedi Wijaya, pemilik tua Perumahan Bunga Persik, ingin bertemu denganmu. Ayah mertua ingin bertemu saya. Halo, saya belum siap. Haruskah kita bawa hadiah? Kamu celaka. Dengar ya, ayah saya itu orang yang sangat keras kepala. Kamu sudah mengacaukan rencananya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu. Agus Sutanto, tenang saja. Ada saya di sini. Ayah tidak akan menyusahkanmu. Sudah sewajarnya menantu bertemu ayah mertua. Cuma tidak tahu, ayah mertua suka makan jeroan sapi tidak ya? Pedas dan banyak cabenya, bawa saja. Serius dong. Kalau begitu, saya merepotkan Ibu Lina Hartono. Perumahan Bunga Persik. Saya menunggu. Hormat kepada Tuan Dedi Wijaya. Dedi Wijaya, pemilik Perumahan Bunga Persik. Kakak sudah dengar kabarnya? Eko Susilo, Kakak ke-13, kakak senior di Siti Perumahan Wijaya Bunga yang Persik. selalu kamu rindukan, akan pulang dalam beberapa hari ini. Saya juga dengar, dia dijodohkan oleh guru dengan Pangeran Budi Santoso dari negara masa depan. Kakak, kamu rela? Kalian berdua dulu diakui sebagai pasangan yang tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan saya dan Siti Wijaya bersih dan jelas. Jangan asal bicara. Guru punya pertimbangan sendiri. Saat ini Luawang sedang gencar-gencarnya. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Tuan Dedi Wijaya, Siti Wijaya sudah kembali. Ayah. Kakak. Siti Wijaya, selama ini kamu kemana saja? Saya sangat khawatir. Siti Wijaya lama tidak bertemu. Kakak. Lama tidak bertemu. Suami, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah kakak senior Eko Susilo. Halo kakak. Siti Wijaya. Sudah menikah beberapa tahun. Dulu aku difitnah. Agus Sutanto yang menyelamatkan aku. Lalu kami menikah. Agus Sutanto, mau makan sapi campur? Makanan khas. Sapi campur. Aku tidak suka makan sapi campur. Ada orang yang belum tahu. Agus Sutanto dan Siti Wijaya. Mereka memang teman sejak kecil. Kalau tidak ada orang yang mendahului, mungkin mereka sudah menikah. Rina Wijaya, jangan ngomong sembarangan. Aku tidak salah ngomong. Tidak apa-apa, Siti Wijaya. Apapun yang kamu pilih, aku akan mendukung kamu. Tidak tahu,
Dia belajar dari aliran apa? Bagaimana teknik pedangnya? Bekerja di mana? Namaku Agus Sutanto. Tidak ada aliran khusus. Tapi aku bisa 72 jurus potong cepat. Aku pemilik salon Agus Sutanto. Yalau kalau ada waktu, datang buat kartu. Aku akan desain untuk kamu. Model rambut yang trendy. 72 jurus potong cepat. Ada jurus pedang ini? Aku juga belum pernah dengar. Kamu memang belum pernah dengar. Karena dia tukang cukur, makanya dia ahli. 72 jurus potong cepat. Tukang cukur. Sudah cukup tertawa. Ayah, Kamu masih tahu aku ayah kamu. Tukang cukur sampah. Tidak pantas jadi menantu perumahan bunga persik. Kamu. ayah. Tidak peduli ayah bisa menerima Agus Sutanto atau tidak, selama aku hidup, aku adalah milik Agus Sutanto. Bahkan setelah mati pun arwahku tetap miliknya. Aku mohon ayah, mengampuni ketidakpatuhan putrimu ini. Guru, tenangkan amarahmu. Siti Wijaya, jangan salahkan guru karena marah. Beliau adalah seorang guru besar yang terhormat, ahli pedang dan golok. Beliau hanya ingin ada yang mewarisi ilmunya. Kamu malah cari tukang cukur, bukankah ini membuatnya kesal? Benar, Kak Siti Wijaya. Bakat biasa saja tidak akan menarik perhatianmu. Kenapa sekarang malah cari tukang cukur? Saudara-saudara sekalian, aku dan suamiku berkenalan saat kami masih miskin. Dialah yang menampungku, mencintaiku, menyayangiku. Bagaimana mungkin aku meremehkannya? Pria yang mencari nafkah untuk keluarga ini? Tapi dia memang cuma tukang cukur. Iya, betul. Kamu cari orang yang tidak pantas. Seorang tukang cukur mungkin akan mempermalukan guru kita. Membuat perumahan bunga persik kami ditertawakan orang luar. Kalau begitu aku ingin bertanya, adik, seperti apa baru bisa disebut pantas? Di zaman sekarang ini, pria harus punya uang dan kuasa, atau ilmu bela diri yang tinggi. Kalau tidak punya uang dan tidak bisa ilmu bela diri, itu pria macam apa? Menurut adik, bagaimana dengan pangeran negara masa depan? Itu parasnya seperti matahari, bakatnya seperti naga dan phoenix. Bukan hanya pangeran dari negara masa depan, tapi juga menguasai teknologi terdepan negara itu. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kebetulan sekali. Belum lama ini, suamiku baru saja mengalahkan pangeran negara masa depan. Pria seperti ini, apakah yang kamu sebut tidak pantas? Mana mungkin pangeran negara masa depan memegang senjata laser? Kekuatannya setara dengan petarung kelas 1. Anak ini cuma tukang cukur. Mana mungkin bisa menjadi lawan yang mulia pangeran? Iya, Kak. Aku tahu kamu membelanya. Tapi bercanda seperti ini, bukankah agak keterlaluan? Kakak, aku sudah berlatih ilmu pedang selama 20 tahun dan baru mencapai tingkat petarung kelas 1. Apa maksudmu aku masih bukan lawannya? Cukup. Siti Wijaya, ajari suamimu dengan baik. Seseorang boleh tidak punya kemampuan, tapi jangan bicara besar. Itu akan mempermalukan aku. Ayah, tapi kakak ipar memang sangat hebat. Betul ayah, Agus memang sangat hebat. Hebat? Hebat sampai seberapa? Masa iya dia bisa sendirian menghadapi jaringan Luo? Ini masalahmu. Tidak akan kubicarakan sekarang. Mundur ke belakang. Agus, maaf. Kamu sudah direndahkan. Tidak apa-apa, aku memang cuma tukang cukur. Wajar kalau mereka memandang rendah. Lai pula, sayang, bukannya kamu yang selalu membelaku? Kamu malah santai saja. Adik ipar, kamu makan jeroan sapi tidak? Makan. Kamu cuma tahu makan. Kalau aku jadi kamu, sekarang juga akan minta maaf pada ayah. Minta dia ajari 1-2 jurus. Itu lebih baik daripada di sini terus-terusan makan jeroan sapi jelekmu itu. Kalau aku jadi kamu, aku akan makan. Lumpur tak bisa dijadikan tembok. Organisasi Jaringan Luo adalah organisasi pembunuh bayaran tingkat atas. Dimanapun mereka lewat, orang-orang jadi ketakutan. Untuk mencapai tujuan, tidak terhitung rekan seperguruan yang telah mereka sakiti. Kini mereka bahkan berani mengumumkan ingin menguasai kota 9 sungai. Cara Jaringan Luo bertindak sangat sewenang-wenang. Semua perguruan silat yang tidak tunduk, semuanya dibantai habis. Hadi Benar Santoso, sekali. pemimpin gerbang pedang Jaringan Luo memaksa kami, para praktisi bela diri, menjadi anjing peliharaan mereka, membunuh dan merampok untuk mereka dengan mengorbankan nyawa. Kami yang berada di pihak benar sama sekali tidak setuju. Iwan Susanto, pemimpin gerbang pedang berat. Saya sudah membuat perjanjian dengan Ayu Putri dari Jaringan Luo. Telah mencapai kesepakatan. 3 hari lagi akan diadakan sebuah turnamen pertarungan yang akan menentukan hidup matinya dunia persilatan 9 sungai. Turnamen pertarungan? Benar. Jadi hari ini,
Saya mengundang kalian semua ke sini. Pertama, ingin memilih dari antara kalian seorang untuk menjabat sebagai ketua aliansi. Memimpin berbagai perguruan silat besar untuk menghadapi invasi jaringan Luo. Kedua, adalah ingin mewariskan ilmu rahasia perumahan bunga persik saya, yaitu pedang bunga persik kepadanya. Apa? Pedang bunga persik? Ternyata itu pedang bunga persik. Itu kan ilmu bela diri tingkat atas dari perumahan bunga persik. Bahkan orang-orang perumahan bunga persik sendiri hanya sedikit yang bisa mempelajarinya, jurus pedang itu. Tuan pemilik rumah, apakah Anda serius? Tentu saja. Saya mohon kepada kalian semua, demi kedamaian kota 9 sungai, demi kelangsungan perguruan silat, bantu saya sekuat tenaga. Jangan biarkan jaringan Luo merusak 9 sungai. Kami dan jaringan Luo. Tidak akan bisa Kami dan jaringan Luo tidak akan pernah berdamai. Ayahmu cukup punya nyali ya? Ayahku orangnya sangat keras kepala, jadi dia pasti tidak akan bergabung dengan jaringan Luo. Mari kita mulai. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Saat ini babak pertama sudah selesai. Yang menang adalah yang ini. Mari kita persilakan sang juara. Selanjutnya kita lanjut ke babak kedua. Sang juara ini akan bertanding melawan perguruan dari berbagai perumahan. Pemenang terakhir akan menjadi pemimpin dunia persilatan. Para senior, apakah kalian ingin saya yang maju duluan? Konon, kamu adalah murid utama perumahan bunga persik yang telah mewarisi intisari dari kepala perumahan terdahulu. Bolehkah kami melihat keahlianmu? Benar. Atas perhatian para senior, saya akan mematuhi perintah. Saya Eko Susilo. Ingin mencoba jurus andalan Tuan. Boleh tahu nama Tuan? Orang lemah tidak akan punya hak untuk mengetahui namaku. Romo ini sangat sombong. Harus diketahui, kakak senior adalah petarung kelas 1. Dia adalah murid yang diajari langsung oleh ayah. Rina, ayah berencana untuk menikahkanmu dengan juara kompetisi kali ini. Bagaimana pendapatmu? Ayah, impian putrimu adalah memiliki seorang pria yang menjadi pahlawan sejati. Jika kakak senior bisa menjadi juara kali ini, aku juga tidak keberatan kalau dia. Kamu. Aku paling benci orang yang suka membual. Sama seperti bocah itu. Hari ini akan kuperlihatkan padamu jurus andalan perumahan bunga persik. Kurasa Eko Susilo kemungkinan besar akan... Makan saja. Makan pun tidak bisa membuatmu diam. Jangan kira kamu mengalahkan Budi Santoso, lalu merasa dirimu adalah jagoan nomor 1 di dunia. Kalau kakak senior sekarang sedang unggul. Aku serius. Baik, kalau begitu kamu pergi. Kalau menang, aku akan menikahimu. Tidak boleh. Aku sudah punya kakak perempuanmu. Jangan bicara sembarangan. Kamu cuma bisa menghindar. Bukan menghindar, tapi kamu tidak layak kuhadapi. Dan jangan cuma bisa bicara. Lihat ini. Lambat, terlalu lambat. Inilah kalian tingkat perumahan bunga persik. Ternyata mudah sekali dikalahkan. Kena. Belum mengerti. Pedangmu di mataku seperti mainan. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Inilah perguruan silat berusia 1000 tahun perumahan bunga persik. Kelihatannya juga mudah sekali dikalahkan. Menurutku, kalian tidak perlu melawan Luowang. Lebih baik bunuh diri saja. Sangat lemah, Luowang mungkin juga tidak menginginkan. Bangsat kurang ajar. Cuman modal sedikit kemampuan, langsung sok jago. Bapak Dedi itu siapa? Kalau bukan karena terluka parah, mana mungkin Luowang bisa semena-mena. Betul, cuman kalahin satu murid Bapak Dedi aja. Udah mau ngaku paling sakti sedunia. Anak muda, jangan terlalu besar kepala. Kalau nggak besar kepala, masih pantas disebut anak muda? Bocah tua, cepat turun dan mati. Berkurang ajar. Gede Putra, pedang Tai Chi Wudang. Mari kita bertarung. Kamu nggak level. Beberapa orang tua tadi, ayo kalian serang bareng. Aku nggak ada waktu untuk adu satu-satu sama kalian. Buang-buang waktu. Kamu. Bajingan, ini kau yang minta sendiri. Hadi Santoso, pedang anggur. Aku juga ikutan ramai-ramai. Iwan Susanto, gerbang pedang berat. Bocah, kami bertiga ini adalah jagoan kelas atas. Cepat minta maaf kepada Bapak Dedi.
kami bisa memaafkanmu. Kalau tidak, pedangku tak pernah memberi ampun. Bagus kalau nggak kasih ampun. Emangnya lemah kalau dikasih ampun, nggak seru sama sekali. Baik, dua tuan kebun, jangan turun tangan. Hari ini aku harus memberi pelajaran pada anak muda yang sok jago ini. Gede Putra kan jagoan kelas atas yang terkenal. Dia sangat hebat. Kalau dia menang, berarti aku... Santai aja, dia nggak mungkin menang. Jangan bercanda. Gede Putra menguasai pedang Tai Chi sampai tingkat tertinggi, hanya sedikit di bawah ayahku. Beneran nggak mungkin menang. Lumayan seru. Aku tidak pernah mengandalkan keunggulan senjata. Cepat, tunjukkan senjatamu. Bertarung dengan aku. Baiklah. Pisau belati, kamu seorang pembunuh. Betul, jadi aku memberimu hadiah. Mati. Cepat sekali. Berhenti. Anak muda, aku akan menghadapi kamu. Melihat pedang di bawah lampu saat mabuk. Pedang mabuk. Menarik, menarik. Anak kecil, jangan terlalu sombong. Ilmu bela diri negara naga telah diturunkan selama ribuan tahun. Tidak bisa ditentukan oleh seorang pembunuh kecil seperti kamu. Kamu tidak berhak bicara. Sayang sekali, sayang. Pedangmu tidak cukup cepat, hatimu juga tidak cukup keras. Benarkah? Kalau begitu, mari lagi. Kau, pedangmu terlalu berdarah. Tusukan Hadi Santoso itu. Bisa dibilang dia mengasihani. Kau malah tidak berterima kasih, bahkan berani bertindak kasar. Pertarungan pada dasarnya, ini soal mengabaikan nyawa. Apalagi, kau kira tusukan tadi itu bisa melukaiku? Iwan Susanto anak ini mungkin asalnya tidak jelas. Mungkin mata-mata dari jaringan Luo. Ayo kita serang bersama untuk menaklukkannya. Baik. Kenapa tanda dari tadi saja? Ayo, biar aku cari kesenangan. Kurang ajar. Serang bersama. Jangan tertawa melihatku mabuk di medan perang. Ilmu pedang Tai Chi, aliran halus yang abadi. Baru seperti ini yang seru. Apa? Kekuatan yang sangat hebat. Siapa sebenarnya kau? Fajar Yuda, salah satu dari 7 pembunuh bayaran jaringan Luo. Kau adalah orang itu. Salah satu dari 7 pembunuh bayaran terhebat. Fajar Yuda. Mundur. Pergi. Kalian juga tidak terlalu bodoh. Sekelompok orang tua yang kolot. Jurus pedang kalian memang lumayan. Tapi tenaga kalian terlalu lemah, terlalu lambat. Perjanjian 3 hari belum sampai, kan? Benar, belum. Sayang sekali. Aku tidak suka menunggu lama-lama terhadap perumahan bunga persik kalian. Aku juga tidak tertarik. Yang menarik bagiku adalah pedangmu. Aura pembunuhanmu terlalu kuat, tidak bisa mempelajarinya. Berarti kau menolakku. Dedi Wijaya, kau terkena racun mematikan, bukan lawanku. Kalau kau serahkan jurus pedang bunga persik, aku akan pergi segera. Kalau tidak... Biarpun ilmu langka ini musnah bersamaku, tidak akan kuserahkan pada iblis sepertimu. Sudah kuduga kau tidak akan memberikannya padaku. Tapi, kabarnya Dedi Wijaya dari perumahan bunga persik, kata-katanya sangat dipegang teguh. Kenapa? Barusan bilang, yang menang akan diajari jurus pedang bunga persik. Sekarang mau ingkar janji? Kau? Nanti akan kusebarkan kabar bahwa perumahan bunga persik tidak menepati janji kemana-mana. Saat itu kita lihat perumahan bunga persik apakah akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Fajar Yuda ini benar-benar licik, sengaja menyembunyikan identitas, membuat guru kesulitan. Ini kalau diajarkan bukan. Tidak diajarkan juga bukan. Guru, bagaimana kalau jurus pedang bunga persik diberikan kepada...
Bolehkah aku ikut? Tukang cukur brengsek ini mau ikut campur apa? Perumahan bunga Persikku tidak perlu engkau yang maju. Agus, Tenang, ku sudah jawab. Memangnya tukang cukur kenapa? Kalau bisa, kau saja yang maju. Kalau tidak bisa, jangan banyak omong. Kau! Guru, lihat dia. Rupanya aku meremehkannya, Lima. Tapi kau bukan lawannya. Mundurlah. Aku ini belum mati. Mertua, siapa bilang aku bukan lawannya? Udah cukuplah. Ayah baru saja memandangmu tinggi. Cepat turun dari kuda itu. Jangan sok jago di sini. Aku punya cara untuk menghadapi Fajar Yuda. Apa caramu? jangan-jangan kamu mau pakai pedang iblis itu? Tubuhmu tidak akan tahan dengan korosi pedang iblis itu. Tenang saja, ada ayah di sini. Fajar Yuda tidak akan berani macam-macam. Aku tidak perlu pedang iblis, juga yakin bisa. Karena dia bersedia membelikan waktu untuk guru, memulihkan kekuatanmu, lebih baik biarkan dia maju dulu. Apapun hasilnya, kan dia sudah memberikan kontribusi. Tapi, bukannya terlalu kejam? Dia cuma seorang tukang cukur. Iya, kita kan tidak memaksanya. Dia sendiri yang mau maju. Kita cuma memanfaatkan situasi. Agus Sutanto ya? Chet, kalau kamu tidak berani, akuilah sekarang. Tadi kamu cuma membual. Kami di Perumahan Bunga Persik juga tidak akan menyuruhmu mati sia-sia. Ku tentu saja maju atas kemauan sendiri. Guru, lebih baik biarkan dia maju dulu. Kalau kamu bisa membelikan waktu 1/4 jam untukku, aku akan mengakui kamu sebagai menantuku. Baik. Tapi, Sayang. Aku juga memikirkanmu. Terselip di antara kami pasti tidak enak, kan? Tenang saja. Aku yakin bisa. Aku yang akan menantangmu. Hahaha. Kamu naik ke ring pertarungan saja tidak bisa. Berani-beraninya menantangku. Tentu. Tidak takut mati? Tidak takut. Karena banyak orang yang bisa membunuhku. Tapi kamu tidak cukup kualifikasi. Orang yang menarik. Katakan namamu, aku akan mengalah, memberikanmu kematian yang cepat. Aku. Raja Pembunuh. Tidak, mantan Raja Pembunuh seharusnya sudah mati. Nama saya Agus Sutanto. Saya adalah pemilik salon rambut kakak kuda, paling ahli memotong poni udara, selalu dengan layanan berkualitas dan harga yang terjangkau. Sangat disukai oleh warga desa. Status hubungan saat ini sudah menikah. Tunggu. Kamu bilang kamu apa? Funky cukur. Seorang tukang cukur berani juga menantangku? Tidak boleh? Baik. Tunggu sampai aku lumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Aku lihat kamu masih bagaimana bisa begitu lancar bicaranya. Tuan, mantan Raja Pembunuh benar-benar bertindak. Tidak sia-sia kamu membujuk Fajar Yuda, menyuruhnya datang ke Perumahan Bunga Persik untuk merebut pedang bunga persik. Pisau yang berkarat perlu diasah. Lihat apakah dia layak aku manfaatkan. Selain itu, aku tidak membujuk Fajar Yuda. Pedang bunga persik juga memang hebat. Tidak kalah dengan perumahan burung putih milikku, ratusan burung menghadap burung phoenix. Sayangnya, dia sudah tua, baru saja diperhatikan oleh jaringan. Tukang cukur. Aku datang. Agus, hati-hati. Benar-benar seorang tukang cukur ya? Gunting kecilku, tapi sangat hebat. Lihatlah anak itu mengelak ke kiri dan kanan, seperti monyet, sangat lucu. Dia bukan datang untuk melucu, kan? Siti Wijaya, pria yang kamu pilih, meskipun kemampuannya biasa-biasa saja, tapi keberaniannya patut dipuji. Fajar Yuda bisa mengasihani. Ayah. Ayah, jika memungkinkan, bisakah Anda turun tangan? Kakak ipar baru saja berbicara besar tapi niatnya baik. Ayah tentu tahu. Ayahmu, aku, meskipun tidak menyukai anak ini. Tapi, dia bisa berdiri tegak. Setidaknya masih bisa disebut pria. Tenang. Setelah 1/4 jam, aku akan turun tangan. Terima kasih, Ayah. Siti Wijaya, guru terkena racun mematikan. Kamu masih menyuruh guru pergi menyelamatkan anak itu. Apa maksudmu? Diam. Kamu hanya bisa mengelak? Kenapa kamu marah? Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku masih bisa mengelak, haha. Baik, aku lihat kamu mau mengelak kemana. Serangan darah iblis. Exdev menunggu jurus ini. Potongan rambut Agus Sutanto.
36 jurus gunting. Pergi. Tipu muslihat receh. Bocah, tak kusangka kau ternyata seorang pengguna kekuatan supranatural. Bisa mengendalikan gunting ya? Sayangnya, permainan seperti ini tak bisa mengalahkanku. Oh ya? Menarik. Jangan buru-buru. Yahoh menarik. Masih di belakang, 36 jurus gunting kilat. Gunting menyeluruh, gunting terpisah, tipiskan, rapikan. Gunting. Gunting poni, potong belakang, rapikan pelipis. Lehai. 36 jurus gunting selesai. Diskon pelanggan baru 10.000. Scan saja. Ini... Lihatlah bocah ini, disuruh bertarung, dia malah cukur rambut. Jangan-jangan dia kambuh penyakit profesinya. Aku tak izin kalian bicara begitu tentang kakak iparku. Tujuannya bukan untuk membunuh Fajar Yuda, tapi untuk mengulur waktu bagi ayah. Tunggu. Ini... Metode 36 gunting sudah selesai. Diskon 10.000 untuk pelanggan baru. Scan kodenya. Kamu... Gaya rambutmu sebelumnya jelek banget. Aku gantiin dengan yang lagi tren. Kreasi asliku, gaya rambut jilatan kuda. Sangat cocok sama karaktermu. Suka. Ini... Kamu bercanda ya? Aku... Teknik pedangnya tajam sekali. Bisa tembus pertahananku. Dia pasti bukan orang biasa. Dia bernama Agus Sutanto. Mungkinkah dia mantan Raja Pembunuh? Agus Sutanto. Bau ini. Ya, dia, bau darah mantan Raja Pembunuh. Sama asal-usulnya denganku, Raja Pembunuh, aku menemukanmu. Kenapa? Kamu nggak suka? Mau aku potongin yang lain? Gaya rambut jilatan sapi kuda. Agus Sutanto, itu kamu? Ken. Ternyata kamu. Agus Sutanto. Katanya, kamu adalah Luo Wang selama 100 tahun terakhir. Pembunuh terkuat, ayo lawan aku. Tuan, sebenarnya nahan apa sih? Cepat, jangan banyak-banyak. Cuma butuh sepertiga kekuatan. Aku bisa bunuh mereka semua. Akulah kesempulung Fu. Aku akan memensibu. Berhenti. Dedi Wijaya. Fajar Yuda. Aku cuma sudah tua. Bukan mati. Kuat sekali. Tidak heran sesepuh Pondok Siti Wijaya. Sudah berusia sekitar 100 tahun, masih memiliki kekuatan seperti ini. Tidak heran pemimpin selama bertahun-tahun ini tidak berani menginjakan kaki di kota 9 sungai pergi. Pertunjukan hari ini sangat menarik. Di mana orangnya? Inikah kekuatan sesepuh Dedi Wijaya? Kecepatannya luar biasa. Tidak tahu diri. Kuat sekali. Kuat sekali. Dedi Wijaya, hari ini akhirnya kau bertindak. Sudah bertindak. Sungguh membuatku sangat bersemangat. Apa? Pemilik lama perumahan bunga Persik sangat kuat. Tentu saja kuat, kalau tidak coba pikir. Kota 9 sungai begitu makmur. Mengapa jaringan Luo tidak datang lebih awal atau lebih lambat, justru datang saat ini? Maksudnya adalah... Pemilik lama perumahan bunga Persik terkena racun bunga adalah racun langka di dunia. Begitu menggunakan tenaga dalam kerusakan kultivasinya juga semakin parah. Dia bertindak hari ini, mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Guru, semangat. Guru. Ayah, semangat ayah. Apa kamu? Pergilah. Kamu bukan lawanku. Jangan meremehkanku. Aku adalah Fajar Yuda. Fajar Yuda, salah satu dari 7 pembunuh jaringan Luo. Darah iblis masuk ke tubuh. Tidak heran dia bisa menjadi salah satu dari 7 pembunuh. Ternyata dia melatih metode rahasia yang kejam seperti ini. Sangat hebat kan?
Tentu saja hebat. Seberapa hebat? Aura iblis masuk ke otak tidak bisa membedakan musuh dan teman. Kekuatan meningkat 10 kali lipat. Kalau begitu, apakah kamu sangat berbahaya? Diam. Agus Sutanto, perhatikan baik-baik. Pedangku ini. Pelajari sebanyak yang kamu bisa. Nanti, aku tidak akan punya kesempatan untuk mengajarimu lagi. Ingat, lindungi Siti Wijaya. Aku merasa bersalah padanya. Pedang bunga persik. Dedi Wijaya, cuman segini. Benarkah? Kamu. Inilah satu tusukan bunga persik. Cepat sekali pedangnya. Memusatkan kekuatan batin pada satu titik. Menembus wujud iblis darahnya Fajar Yuda. Pak tua pemilik villa memang pantas disebut. Pendekar pedang terkuat di negara naga. Satu tusukan bunga persik. Ternyata itu satu tusukan bunga persik. Ayah, semangat. Ayah, Pergi sana. Hebat sekali ya. Kamu ingat berapa persen? Aku ingat semuanya tadi. Sekarang, aku sudah lupa sebagian kecil. Hahaha. Jurus kuku ini adalah ilmu rahasia perumahan bunga persik. Butuh minimal 30 tahun untuk mempelajarinya. Kamu cuma lihat sekali langsung bisa. Dan cuma lupa sedikit. Ayah, ayah, Ayah Merdo, ini. ayah. ayah, kamu baik-baik saja? Guru, Kamu masih ingat berapa persen? Sekarang sudah lupa setengah. setengah. Kalau begitu, kamu bisa ingat setengahnya. Hanya dengan kamu seorang tukang cukur. Bahkan aku juga belajar keras 20 tahun baru bisa memahami dasarnya. Kamu cuma lihat sekali langsung. Ayah, Agus Sutanto tidak pernah belajar ilmu pedang yang sesungguhnya. Ayah hanya mengajarinya sebentar. Mana mungkin dia langsung bisa. Benar kan, Agus? Iya, Agus. Ayah sudah susah payah memberikan perhatian padamu. Sekarang kau harus bersikap baik-baik. Siapa tahu ayah akan mewariskan ilmu pedang bunga persik padamu. Guru, jangan kau anggap serius. Dia cuma hafal beberapa jurus pedang. Mana mungkin benar-benar menguasainya. Ilmu pedang bunga persik tampaknya sederhana, tapi penuh dengan misteri yang tak terhitung. Mana mungkin bisa dikuasai hanya dengan sekali lihat. Kalau cuma dengan sekali lihat langsung bisa, lalu ilmu rahasia, perumahan bunga persiku masih pantas disebut ilmu rahasia? Sekarang berapa banyak yang masih kau ingat? Aku ini cepat ingat tapi juga cepat lupa. Aku yang menyuruh mereka mengganggu. Sekarang aku cuma ingat sedikit. Guru, lihat, dia ketahuan bohongnya. Jangan-jangan sebentar lagi dia lupa semua. Yaudah, gak apa-apa. Agus, ilmu ini sangat luar biasa. Ayah mengajariku lama sekali, aku juga cuma menguasai kulitnya saja. Cepat lupa. Bagus. Bagus sekali cepat lupanya. Sekarang berapa banyak yang masih kau ingat? Aku lupa semua yang mereka katakan. Lihat, kan aku bilang benar. Mana mungkin hanya dengan sekali lihat langsung bisa menghafal ilmu rahasia, perumahan bunga persiku, ilmu pedang bunga persik. Lupa itu bagus. Lupa itu bagus ya. Ayah. Guru. Sungguh hebat. Ilmu pedang bunga persik. Sangat kuat. Benar-benar sangat kuat. Jika bukan karena kau dilemahkan oleh racun mandala sehingga sebagian besar kekuatanmu hilang, mungkin aku baru saja di bawah satu tebasan pedang itu sudah mati. Tubuh darah iblis yang sudah sempurna. Matilah. Lemah lagi Dedi Wijaya. Sepertinya aku tidak perlu menunggu kedatangan pemimpin. Aku sendiri bisa membunuhmu. Hahaha. Pak. Ayah. Pak Fajar Yuda. Kamu menang dengan cara tidak fair. Kamu mengambil kesempatan saat orang dalam keadaan sulit. Berhenti. Jangan bunuh Pak Dedi. Fajar Yuda, kamu ingin membunuh Pak Dedi. Lewati tubuh kami terlebih dahulu untuk melangkah. Fajar Yuda, pertandingan ini tidak fair. Menang dengan cara tidak fair. Hahaha. Ilmu bela diri tradisional memang bodoh. Aku adalah salah satu dari 7 pembunuh bayaran Luo Wang. Sebagai pembunuh bayaran, apa yang disebut fair?
Kamu. Pak. Tidak, serahkan jurus pedangmu. Baiklah. Saya memang sudah tua, tapi belum mati. Meski aku tidak ingin menggunakan jurus pembunuhan pada kamu, tapi sekarang tidak bisa lagi memikirkan banyak hal. Ayah, Pak. Apakah kamu akan menggunakan jurus itu? Itu akan membuatmu habis tenaga. Perumahan bunga persik saya. Hanya ada pemimpin yang mati berdiri. Tidak ada pengecut yang mati berlutut. Bajingan kecil, ayo. Pak, bagaimana jika saya mencoba? Kamu cuma seorang tukang cukur. Bisa apa kamu? Dengan apa kamu melawan Fajar Yuda? Pakai gunting rusakmu itu. Agus jangan gegabah. Iya, Kak. Tadi kan kamu sudah adu ilmu dengannya. Betul. Kalau tadi bukan karena guru turun tangan, kamu sudah mati di tangan Fajar Yuda. Masih mau mati konyol? Kali ini kalau kamu maju, guru tidak akan membantumu lagi. Tidak. Kali ini aku sendiri sudah cukup. Tuan, akhirnya kau akan menggunakan kekuatanku? Cepatlah. Asal kau mencabutku, aku akan membantai mereka semua untukmu. Diam. Tuan, sebenarnya apa yang kau takutkan? Gunakan kekuatanku. Membunuh seorang Fajar Yuda, itu hal yang mudah. Jangan lupa, kau adalah raja pembunuh sebelumnya. Sudah kubilang tidak usah. Agus, jangan-jangan kau akan menggunakan kekuatan itu? Pisau itu terlihat familiar. Rupanya, pisau ini, Agus. Sudahkah kau pertimbangkan matang-matang? Jika kau mengaktifkan kekuatan yang seharusnya tidak kau aktifkan itu, mungkin akan mendatangkan bencana yang lebih mengerikan. Saya ini sudah tidak bisa membantumu lagi. Tenang saja, Ayah. Aku tahu batasanku. Kau tahu batasan? Batas apa yang kau tahu? Guru, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma tukang cukur. Masa dia lebih kuat dari Fajar Yuda? Dia pikir dia siapa? Raja pembunuh dari jaringan? Tidak tahu diri. Kau yang sekarang ini bukanlah lawanku. Oh ya? Cari mati. Tapak salju tak berbekas. Ini adalah tapak salju tak berbekas dari perumahan bunga persik kami. Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Cuma bisa ngindarin doang. Masa sih? Teknik yang sangat luar biasa. Ini adalah memetik bunga salju terbang. Kapan kakak ipar mempelajari jurus-jurus perumahan bunga persik kami? Kakak Siti, jangan-jangan kamu benar-benar ilmu bela diri dari perkumpulan kami dan kitab rahasia jurus diam-diam diajarkan ke orang luar? Tidak. Agus Sutanto sebelumnya tidak tahu identitasku. Masa tidak mungkin? Lalu bagaimana dia bisa mempelajari ilmu bela diri perumahan bunga persiku? Ya, Kakak Siti? Mengajarkan ilmu bela diri secara diam-diam itu adalah larangan besar. Guru, tolong berikan hukuman yang tegas. Aku percaya Siti Wijaya tidak membocorkannya keluar. Tidak, bukannya ini fakta yang sudah jelas? Masa iya dia cuma lihat sekali langsung bisa semua? Bercanda apa? Tentu saja mungkin. Ini adalah tingkat tanpa diri. Inilah tingkat tanpa diri yang legendaris itu. Konon Fei, jika ilmu pedang mencapai puncaknya, seseorang akan menguasai dirinya sendiri, lalu mengeluarkan energi diri hingga batas maksimal, sehingga bisa mengalahkan yang kuat meski lemah. Satu jurus, nyawa melayang. Agus Sutanto, inikah kekuatan ilmu bela diri? Sungguh menakjubkan. Ini adalah jurus andalan Tuan Fajar Yuda, pembantaian ratusan hantu. Benar. Inilah pembantaian ratusan hantu, jurus yang sangat kejam itu. Dengan wujud asli darah iblis Fajar Yuda, kecepatan dan kekuatan dirinya meningkat hingga 20 kali lipat. Tapi imbalannya adalah 20 tahun usia hidup. Apa dia gila? Gila. Ada berapa orang di Luowang yang tidak gila? Sepertinya assassin legenda, Agus Sutanto, akan benar-benar menjadi masa lalu. Sayang sekali. Tunggu. Ini... Sayangnya di hadapan kekuatan mutlak, saya sia-sia belaka. Siti Wijaya, satu tebasan pedang.
Ini dia? Menarik, menarik. Pantas saja dia bisa jadi raja pembunuh. Bakat yang luar biasa. Sungguh mengerikan. Ayo pergi. Aku sudah menemukan orang yang kucari. Semuanya, lakukan sesuai rencana. Katakan padaku, siapa namamu? Namaku Agus Sutanto. Aku seorang tukang cukur. Kau juga bisa memanggilku Agus Sutanto. Memang kau, raja pembunuh. Kalah di tanganmu. Aku mati tanpa penyesalan. Inikah yang legendaris itu pedang bunga persik? Inikah pedang bunga persik dari perumahan bunga persik? Ternyata benar-benar ada orang yang menguasai pedang bunga persik. Almarhum Dedi Wijaya punya penerus. Kak, lihat, jurusan yang dia pakai, bukankah itu pedang bunga persik kita? Kak, beneran nih? Kak, bicara dong. Masa sih? Bicara dong. Dia cuma tukang cukur. Mana mungkin bisa pedang bunga persik? Guru tidak pernah mengajarkannya pada kami. Jangan-jangan dia benar-benar cuma lihat sekali langsung bisa. Agus Sutanto, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Dalam kompetisi kali ini, pemenangnya adalah Agus Sutanto. Semuanya tidak ada keberatan, kan? Tidak ada. Selamat Dedi Wijaya, dapat menantu yang baik. Agus Sutanto, ikut aku. Aku ada yang mau ditanyakan. Pa! Kamu memanggilku apa? Ayah mertua. Kamu bisa tolong perlihatkan pedang di punggungmu itu? Pedang yang bagus. Sungguh pedang iblis yang luar biasa. Ini adalah pedang iblis yang diwariskan turun-temurun oleh Raja Pembunuh Jaringan. Konon katanya di dalamnya terkunci sebuah iblis. Iblis? Seram sekali. Saat aku masih muda, pernah bertarung dengan Raja Pembunuh Jaringan sebelumnya. Di dalam pedang iblis ini tersimpan kekuatan yang dahsyat. Tanpa hati yang kuat, mustahil untuk mengendalikannya. Aku tahu. Makanya aku hampir tidak pernah menggunakannya. Tapi kamu harus bisa mengendalikannya, karena kamu adalah Raja Pembunuh Jaringan sebelumnya. Agus Sutanto, benar kan? Aku tidak ingat jelas. Tapi di dalam benakku selalu ada seseorang yang memberitahuku namanya Agus Sutanto. Apa kamu kehilangan ingatan? Pantas saja. Tapi, aku menyarankanmu untuk tidak memberitahukan jati dirimu. Kepada Siti Wijaya, ibunya dulu tewas di tangan Jaringan. Ibu mertua. Sudahlah. Semuanya sudah terjadi di masa lalu. Jangan dibahas lagi. Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang. Dia mungkin bisa membantumu menguasai sepenuhnya pedang iblis ini. Siapa namanya? Joko Prasetyo. Kenapa? Guru. Begitu pilih kasihnya, ilmu pedang Siti Wijaya diberikan pada seorang tukang cukur, tapi tidak padaku. Itu karena kamu tidak pernah mendapat perhatian Dedi Wijaya, Krishna Aditya, Raja Pembunuh Jaringan yang sekarang. Raja Pembunuh. Rencananya gagal. Tidak. Rencananya justru jadi lebih menarik. Aku beritahu kamu sebuah rahasia. Anak itu Sama sekali bukan tukang cukur, melainkan Raja Pembunuh Jaringan sebelumnya. Agus Sutanto. Coba bayangkan. Kalau Siti Wijaya tahu, suaminya adalah Raja Pembunuh sebelumnya. apa yang akan terjadi? Maksudmu? Benar. Ibunya dulu tewas di tangan Jaringan. Saudara-saudara seperguruan, hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu. Tenaga senior, apakah kondisi guru mengalami masalah? Racun yang menyerang guru semakin parah. Mungkin tidak bisa memimpin lagi 3 hari kemudian untuk pertarungan dengan Luowang. Selanjutnya akan saya yang memimpin. Eko Susilo yang akan memimpin. Bukankah yang menang adalah Agus Sutanto? Ya, aduh, ini kan yang diucapkan langsung oleh Tuan Dedi Wijaya. Jangan-jangan identitas Agus Sutanto. Ada masalah? Masalah apa dengan identitas kakak ipar saya? Dia kan ayah saya yang ditunjuk langsung sebagai juara, bahkan ketua persatuan petarung. Benar, tadi guru memang bilang Agus Sutanto adalah ketua persatuan petarung, tapi saya rasa dia tidak layak menjadi ketua ini. Tidak layak.
Dia kan menantu Tuan Dedi Wijaya. Bagaimana bisa tidak layak? Benar juga. Agus Sutanto, benarkan yang saya katakan? Eko Susilo, apa maksudmu? Apa maksud saya? Baik. Kakak senior perempuan. Apakah kamu tidak ingin tahu? Suamimu sebenarnya siapa? Agus Sutanto. Semua orang tidak tahu kan? Baik. Kalau begitu saya beritahu kalian, kakak senior perempuan kita dari perumahan Bunga Persik yang terhormat, suaminya adalah seorang pembunuh. Pembunuh? Benar atau bohong? Pembunuh ini bukan hanya pembunuh, tapi juga pembunuh dari Luowang. Bahkan untuk Siti Wijaya, pelaku pembunuhan ibu yang sebenarnya. Benarkan yang saya katakan, raja pembunuh sebelumnya, pembunuh tanpa nama. Agus Sutanto. Mungkinkah dia adalah raja pembunuh di masa lalu? Menurut Eko Susilo, kematian Ibu Siti Wijaya dulu juga dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Agus, kamu bukan raja pembunuh, kan? Agus Sutanto, kamu masih belum mau mengaku pisau itu milikmu. Apa itu? Pisau. Pisau iblis itu. Mungkin kalian semua belum tahu. Pisau ini adalah milik Raja Pembunuh Luowang. Pisau iblis yang diwariskan turun-temurun. Bisa membuat orang kehilangan akal sehat, menyeret orang ke dalam kegelapan. Aku jadi ingat, dulu Luowang menggunakan pisau iblis ini untuk membunuh salah satu muridku. Benar. Pisau inilah itu, dulu anakku. Juga tewas di bawah pisau ini. Ya, pisau inilah yang membunuh guruku. Agus Sutanto, kamu monster keji yang penuh dosa. Kamu algojo yang tanganmu berlumuran darah. Kamu tidak layak jadi pemimpin dunia persilatan. Apalagi menjadi menantu guruku. Tuan, lihatlah orang-orang bodoh ini. Untuk apa kau menolong mereka? Cepat, cabut aku. Kita gunakan kekuatan untuk mengajari mereka sopan santun. Diam! Sayang, maafkan aku. Aku memang raja pembunuh. Pisau ini juga adalah pisau iblis 1000 mata. Bagus. Dia mengaku. Semuanya sudah lihat kan? Agus Sutanto, dulu kamu menumpahkan banyak darah. Kamu akui atau tidak? Apa yang kau lakukan? Sederhana, hutang darah dibayar dengan darah. Tidak bisa. Agus Sutanto saat ini adalah ketua aliansi. Prioritas utama adalah untuk menangani jaringan Luo terlebih dahulu. Ya, kakak senior. Perjanjian 3 hari dengan jaringan Luo sangat penting. Melawan jaringan Luo. Dia adalah anggota jaringan Luo, mantan raja pembunuh. Siapa yang tahu? Apakah dia menyimpan niat jahat? Masa? Akan menyerahkan keselamatan kita kepada pembunuh ini? Saya sudah keluar dari jaringan Luo. Keluar? Siapa yang tahu apakah kamu sengaja? Fajar Yuda itu. Bukankah juga menyembunyikan identitas untuk ikut pertandingan? Tujuannya adalah mendapatkan ilmu rahasia perumahan Bunga Persik kami. Ya. Masuk akal. Lagi pula, rencananya sudah berhasil. Telah mempelajari ilmu rahasia perumahan Bunga Persik kami. Mungkin dia nanti bersekongkol dengan jaringan Luo. Siapa lagi yang tahu? Saya adalah suami Siti Wijaya. Saya sudah berjanji padanya. Tapi kamu juga pembunuh ibunya. Tapi kamu ingin membuktikan diri, bisa saja. Itu adalah menerima satu tebasan pedang dari masing-masing kita. Kakak senior. Kenapa? Bukankah kamu sudah keluar dari jaringan Luo? Bukankah kamu ingin memutuskan dengan masa lalu, membuat garis pemisah? Baiklah, hutang darah dibayar dengan darah. Tuan, apa yang kamu ragukan? Baik. Saya rela menerima tebasan pedang ini untuk membuktikan kesucian saya. Semua perhatikan baik-baik. Ini dia sendiri yang bilang. Kah? Sayang. Ini. Kak. Sayang. Halo. Agus. Kenapa? Aku dulu adalah pembunuh bayaran Luowang, bahkan raja para pembunuh. Kematian ibumu mungkin juga ulahku. Tidak penting. Aku istrimu. Kau suamiku. Kau menyembunyikan identitas. Aku juga menyembunyikan identitas. Kau tak peduli masa laluku. Aku juga tak peduli masa lalumu.
Hei, lepaskan dia. Pergi. Suruh pergi langsung pergi, bukannya aku jadi tidak punya muka? Bang, anak ini cari mati ya. Gasak dia. Makan jeroan sapi yuk. Kenapa kau menyelamatkanku? Karena kau cantik. Siapa namamu? Namaku Agus Sutanto, paling jago potong poni udara. Selalu dengan harga yang menguntungkan dan sikap yang ramah sangat disukai warga desa. Status hubungan saat ini adalah jomblo. Namaku Siti Wijaya. Aku percaya padamu. Yang aku tahu hanya kau adalah Agus. Agusku. Kak. Kak. Bangun, Kak. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Benar salah. Sudah tak kuperdulikan lagi. Hore dan Kelon Kumau hanyalah kau. Tolong saya. Pedang Taiji. Agus Sutanto. Eko Susilo hanya tidak sengaja saja. Agus Sutanto, cepat berhenti. Tidak sengaja. Agus Sutanto, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tunggu sampai Dedi Wijaya keluar dari meditasi. Pasti akan memberikan penjelasan kepada kamu. Ya Agus Sutanto, kamu tidak bisa membunuh saya. Yang menghalangi saya akan mati. Pedang gaib. Benar-benar pedang gaib. 3 Master Top ini bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Hari ini, kamu semua tidak bisa pergi. Jangan bunuh saya. Aku beritahu kamu. Tidak penting. Membunuh kamu sudah cukup, sedangkan pelaku utama di belakang. Satu persatu dibunuh, pasti akan ditemukan. Benar bukan? Joko Prasetyo, pemimpin geng anjing langit. Orang muda, jangan terlalu emosi. Tendangan yang terlihat biasa saja. Tak disangka kekuatannya sebesar ini. Kamu juga mau menghalangiku? Ada yang memintaku datang. Sepertinya aku datang tepat pada waktunya. Kamu bisa memanggilku Joko Prasetyo. Joko Prasetyo. Joko Prasetyo. Apa? Dalam legenda, pemimpin geng anjing langit yang misterius itu, Joko Prasetyo. Joko Prasetyo, kakakku. Bukankah dia sudah bertapa selama 20 tahun? Kenapa hari ini tiba-tiba datang ke sini? Benar. Itulah aku. Tak peduli kamu Joko Prasetyo apapun. Hari ini, orang ini pasti kubunuh. Sepertinya kamu benar-benar iblis. Kamu harus belajar mengendalikan dirimu. Sudahlah, biarlah aku yang mengajarimu. Cerewet. Cakar naga. Ganteng. Tenang. Apa? Joko Prasetyo ternyata terluka. Pisau itu bisa memanjang dan memendek. Inilah. Apakah ini raja pembunuh terdahulu Luowang? Memang reputasinya tidak sia-sia. Jangan-jangan Joko Prasetyo tidak bisa menang? Ada kemungkinan itu. Bahkan ahli terhebat pun terluka. Lalu apakah kita akan mati? Kakak senior, bagaimana kalau kita panggil guru? Diam. Agus Sutanto. Hari ini kau pasti mati. Joko Prasetyo Guru sengaja memanggilnya untuk menghadapimu. Kakak ipar, hati-hati. Jangan halangi aku. Benarkah? Kakak ipar. Serangan terpisah. Aku juga bisa ganteng. Kau. Sial. Kakak ipar. Memang hebat. Joko Prasetyo benar-benar hebat. Hahaha. Serangannya cepat, tepat, dan mematikan. Agus Sutanto ya sama sekali bukan tandingannya.
Ketua geng anjing langit ya. Ternyata tidak kalah dengan keberadaan Luo Wang loh. Bagus sekali. Asalkan Agus Sutanto mati nanti, segalanya di perumahan bunga persik semua akan menjadi milikku. Eko Susilo. Guru, jangan salahkan aku. Semua ini karena kau memaksaku. Ganteng, berhentilah. Benarkah? Oh, aku adalah mantan raja pembunuh Luo Wang. Kau pikir hanya ini kemampuanku? Pedang, datang. Apa? Ternyata bisa dimainkan seperti ini. Ini telapak besi. Jari besi. Kekuatan sebesar ini. Tapi kamu tahu nggak? Untuk apa? Apa cuma buat bunuh orang? Buat pamer kalau kamu hebat? Atau buat selamatkan orang? Jangan banyak omong. Mau jadi tawanan pedang terkutuk? Itu gampang. Yang susah itu. Daud, dia harusnya belajar mengendalikan dirimu. Sulit untuk membangunkanmu. Di Blame Kitem dan Dimme, hanya aku yang paling berkuasa. Agus, jangan gegabah. Sial. Sudah tua. Otama Banaya sudah jauh menurun. Untungnya, dia belum terlalu terjerumus. Masih bisa diselamatkan. Siapa? Pembunuh bayaran top Luo Wang saat ini, Krishna Aditya. Kenapa dia bisa ada di sini? Agus Sutanto, tak kusangka kelemahanmu ternyata adalah seorang wanita lagi. Sungguh bodoh. Akhirnya aku mendapat. Ganteng. Menyerang diam-diam bukan kebiasaan yang baik. Wajila itu orang pembunuh, benar bukan? Yang satu sangat terkenal, ketua geng anjing langit. Yang satu adalah mantan anggota jaringan yang membelot. Hari ini, kamu kedua harus mati. Kamu berani. Dedi Wijaya, kondisi tubuhmu sekarang belum cukup untuk membunuhku. Kamu bisa mencoba. Bunuh kamu. Saya hanya perlu satu tusukan. Tidak tertarik. Agus Sutanto. Jika ingin menyelamatkan istrimu, Sarat Sidat Syari kemudian datang dan tantang saya. Pedang gaib sudah kamu ambil. Kenapa kamu masih menahan istrinya? Pedang gaib. Aku tidak tertarik dengan pedang gaib. Yang benar-benar menarik saya adalah Agus Sutanto. Kamu semua mengatakan dia adalah raja pembunuh generasi terkuat dari jaringan. Tetapi saya tidak percaya. Aku akan menantangnya dan kemudian membunuhnya, melakukan hal yang bahkan ketua tidak bisa. Kamu ingin mengambil posisi ketua, bukan? Benar. Aku ingin menjadi ketua. Tetapi saya tidak yakin bisa mengalahkan ketua. Hanya bisa mengambil dia. Untuk mencoba. Maka ambisimu benar-benar tidak kecil. Kamu juga, bukan? Kamu jangan lupa, dulu. Tetapi ketua secara langsung membunuh ayahmu. Hanya itu yang membuat perumahan burung putih kamu tunduk. Jika tidak, kenapa kamu harus memberitahu saya? Lokasi Agus Sutanto. Maka lihat, apakah kamu bisa membunuhnya? Kamu jangan membuat saya kecewa. Sudah selesai dipotong. Boleh aku pergi selamatkan istriku sekarang? Anak muda, dengar ya.
Rambut ini nih. Bukan dipotong seperti ini loh. Kamu tahu aku nggak ada waktu buat basa-basi. Kekuatanmu? Ingatanmu sudah kembali? Dan lagi, bahkan kalau kamu bisa ambil kembali pedang terkutuk itu ya, benar-benar jadi iblis, masih ada harapan buat melawan Krishna Aditya. Tapi nih, kalau mau kalahin pemimpin jaring ya, masih kurang dikit. Dan harganya adalah jadi iblis. Jadi nih, Bung, kamu bisa langsung paham ilmu pedang Dedi Wijaya. Artinya kamu sangat berbakat ya, tapi kontrol dirimu masih terlalu buruk. Nah, pilih satu dong. Dari ilmu bela diri, temukan dirimu yang sebenarnya. Aku sama Dedi Wijaya nih, cuman bisa kasih kamu waktu 2 hari loh. Guru, jangan ikut campur lagi. Iya, Guru. Guru, dari awal kamu nggak seharusnya ikut campur membantu tukang cukur itu. Dia jelas-jelas adalah pembunuh dari jaring. Aku nggak boleh kamu ngomong gitu soal kakak ipar. Kakak ipar pasti akan datang. Akan datang? Mana mungkin datang? Semua karena dia. Kalau bukan karena dia, guru bisa terluka parah. Kalau bukan karena dia, Siti Wijaya bisa diculik. Lalu bagaimana? Luowang menyerang. Dia malah bersembunyi di kamar sambil cukur rambut. Apa? Cukur rambut? Guru mengajarinya pedang bunga persik. Tapi saat bencana datang, dia malah bersembunyi di kamar sambil cukur rambut. Pantaskah dia terhadap guru? Bukan begitu. Bagaimana bukan? Seorang pengecut yang tak punya nyali. Cukup. Guru-guru, jangan ragu lagi. Kalau memang tidak bisa, bergabunglah dengan Luowang. Tukang cukur itu tidak bisa diandalkan. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Sudah kukatakan, cukup. Ayu Putri, bisa tunggu sebentar? Tentu saja bisa. Rina Wijaya, sepanjang hidupku, aku tekun berlatih ilmu pedang terhadap kalian berdua. Sungguh telah kuabaikan. Kamu menyalahkanku? Tidak menyalahkan ayah. Baiklah. Nanti saat ayah sudah tiada, kamu harus kuat. Ayah, Tidak peduli Agus Sutanto datang atau tidak, perumahan bunga persik calon pemimpinnya sudah kuputuskan ada di dalam sini. Nantinya, kalian harus mendukungnya dengan baik. Ya. Pasti tukang cukur itu? Kenapa? Ya. Pedangku ini sebenarnya ingin kusimpan untuk Raja Pembunuh Luowang. Karena kamu datang, Ayu Putri, maka kamu yang menerima tusukan pedang ini untuknya. Ini? Sungguh pedang yang dahsyat. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk membalas. Memang pantas disebut mantan kepala perumahan bunga persik. Masih kurang sedikit. Tidak. Kamu salah memilih orang. Guru. Aceng, kamu... Pak Guru, jangan salahkan aku. Aku juga tidak punya pilihan lain. Jaringan itu terlalu kuat. Kalau kamu mati, tidak ada yang bisa melindungiku. Aku hanya mengikuti arus. Ini untuk kebaikan kita semua. Aceng, apa kamu percaya dengan ucapanmu sendiri? Guru. Pak Guru. Kamu? Kenapa kamu lebih memilih mewariskan ilmu rahasia perumahan bunga persik kepada seorang tukang cukur daripada mengajarkannya padaku? Dan sekarang, kamu akan menyerahkan posisi kepala padanya hanya karena dia adalah menantumu? Jelas-jelas kamu tidak percaya padaku. Kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai murid. Aceng, pedang bunga persik. Sebenarnya tidak ada ilmu rahasia apapun. Kamu melupakan segalanya
Secara alami kamu akan memahaminya. Sedangkan aku, kenapa tidak menyerahkan posisi kepala padamu? Itu karena aku menunggumu mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan? Karena ayah mertua menunggumu mengakui bahwa dulu kamu memberinya racun bunga datura. Bapak, aku penasaran, dengan kemampuanmu, orang biasa pasti sulit memberi kamu racun. Pasti orang di sekitar kamu, yang kamu percaya sepenuhnya, kan? Aku tahu siapa. Kalau kamu? Aku sudah hampir mati. Siapa benar siapa salah, aku sudah tidak peduli. Hanya berharap dia bisa kembali ke jalan yang benar. Jaga baik-baik Siti Wijaya untuk aku. Mengaku salah. Aku tidak salah. Semua ini untuk perumahan bunga persik. Aku adalah orang yang tahu situasi. Aku hanya ingin hidup. Aku tidak salah. Kamu masih tidak mau mengaku? Aku mengaku apa? Eko Susilo. Kau sebagai guru, murid utama perumahan bunga persik yang paling dipercaya. Kamu bilang, kau harus mengaku salah apa? Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri tahu. Jangan fitnah aku. Fitnah? Dengan kemampuan Bapak Dedi, siapa bisa memberi dia racun? Peter. Ku juga selalu merasa heran. Guru adalah ahli terbaik. Siapa bisa diam-diam memberi guru racun? Orang luar pasti tidak ada kesempatan memberi Bapak Dedi racun. Tetapi, kalau murid yang paling dipercaya dan dihormati memberi racun di makanan? Murid utama, apakah kamu? Murid utama, hanya kamu yang selalu merawat guru. Yang bisa memberi racun hanya kamu. Hahaha, si tua. Kamu selalu tahu, kamu selalu mempermainkan aku. Ya, aku memberi racun. Tetapi bukan kamu yang meremehkan aku. Aku ingin menjadi kepala. Aku ingin belajar ilmu pedang persik. Aku ingin menjadi terkenal. Aku salah apa? Eko sudah mati. Apa guru yang memaksamu? Ya, aku sudah lama bergabung dengan jaringan lo. Aku sudah lama menaruh racun di minumanmu. Kalau kau bersikap baik-baik saja, menurut perkataanku, mungkinkah ada hari seperti ini? Kakak senior, benarkah ini ulahmu? Kakak senior, bagaimana bisa kau seperti ini? Apa mungkin ada kesalahpahaman di sini? Ya, pasti ada kesalahpahaman. Kamu tidak sengaja meracuni guru, kan? Kakak senior. Aku tidak sengaja. Aku sengaja. Aku memang sengaja. Semua ini aku yang lakukan. Kalian puas sekarang? Kakak senior. Ini kan guru kita. Kalian memanggilku kakak senior. Tapi si tua bangka ini, apakah dia pernah mempedulikanku? Kalian juga muridnya. Mengikutinya puluhan tahun. Selain mengajarkan kalian ilmu pedang dasar, apalagi yang dia ajarkan? Aku, Eko Susilo, bekerja keras untuknya puluhan tahun. Pada akhirnya, yang didapat bahkan tidak sebanding dengan seorang menantu yang baru masuk dan berprofesi sebagai tukang cukur. Si tua bangka egois seperti ini tidak pantas jadi guruku. Sebenarnya sama sekali tidak ada yang disebut pedang persik satu tusukan. Kau diam! Apa hakmu untuk banyak bicara di hadapanku? Kalau bukan karena pedang iblis itu, kau ini apa? Kalau bukan karena mantan ketua perkumpulan yang mewariskan pedang persik satu tusukan padamu, mungkinkah kau mengalahkan Fajar Yuda? Mungkinkah kau menduduki posisi ketua perkumpulan? Kalian semua salah. Sebenarnya pedang persik satu tusukan mantan ketua perkumpulan sama sekali tidak seperti yang kalian bayangkan. Pedang, datang! Ayo Putri, bukannya kamu selalu ingin menantangku? Agus Sutanto, sekarang kamu tidak punya pedang iblis. Bukan tandinganku. Tidak. Kamu yang bukan tandinganku. Agus Sutanto, meski lukaku parah, membunuhmu tetap bukan hal sulit. Cari mati. Shabash. Apa? Pedang persik pertama, mencuci. Pedang persik kedua, menggunting. Pedang persik ketiga, meniup. Gerakan mencuci, menggunting, dan meniup. Bagaimana kamu melakukannya? Bisa menggunakan pedang persik pertama berkali-kali berturut-turut? Eko Susilo, kamu lihat kan? Yang disebut pedang persik pertama hanyalah tusukan sederhana. Tapi untuk memasukkan seluruh kekuatan jiwa dan raga ke dalamnya... Mana mungkin? Eko, hatimu terlalu kacau. Pedang persik pertama sama sekali bukan ilmu rahasia. Saat kamu benar-benar memahami jalan pedang, memahami hatimu sendiri,
tusukan yang secara alami terayunkan itu. Tidak. Setiap tusukan adalah pedang Persik pertama. Ini tidak mungkin. Tidakkah kamu penasaran siapa pemilik kedudukan? Kamu sedang menghina aku? Aku tahu. Bakatku memang tidak sepertimu. Tapi akulah kakak senior di perumahan bunga Persik. Lalu? Aku tidak rela. Aku tidak rela. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Eko Susilo, kamu adalah murid pertamaku. Walaupun bakatmu biasa saja, tapi kau sudah mengikutiku bertahun-tahun. Aku sudah tua dan lemah, tidak lama lagi akan meninggal. Nanti, perumahan bunga Persik akan bergantung padamu. Kau harus memikul tanggung jawab ini. Jadilah pemimpin perumahan bunga Persik yang baik. Guru. 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 Aku ini binatang. Guru. Guru. Aku telah mengecewakanmu. Aku telah mengecewakanmu. Guru. Agus, aku benar-benar berubah. Aku selalu menjadi diriku sendiri. Pedang iblismu ada di Krishna Aditya. Kamu harus segera mencarinya. Dia sedang menunggumu. Terima kasih. Agus. Ada apa? Hati-hati dengan Krishna Aditya. Dia masih punya satu pedang lagi. Sebilah senjata yang sangat hebat, tidak kalah dengan pedang iblis. Dan dia juga punya kelemahan. Sombong. Aku tahu. Maaf. Jangan bilang maaf. Kayak rambutmu jelek sekali. Tunggu aku kembali, nanti aku potongkan rambutmu. Sudah kubilang, kamu harus menikah denganku. Pangeran Budi Santoso dari negara masa depan, kamu datang? Masih belum paham. Tukang cukur itu dia tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Aku percaya pada Agus Sutanto, dia akan datang. Bodoh. Ku sangat penting bagiku. Gerakan bela diri negara naga kalian. Bagi penelitian teknologi negara masa depan saya, memiliki dampak yang signifikan. Aku sudah menikah. Asalkan kamu setuju, aku bisa menyelamatkanmu dari sini. Tidak. Bermaksud menyelamatkan orang dari tanganku? Kamu belum punya hak untuk itu. Pembunuh bayaran yang kasar. Laser super kuat. Kecepatanmu terlalu lambat. Terakhir kali, oleh kalian, perisai pertahananku ditembus. Tapi kali ini tidak akan terjadi. Perisai plasma 72 kali lipat. Perisai ini telah dimodifikasi, lebih keras dari intan. Pedangmu takkan bisa menembusnya. Benarkah? Pedang 1000 mata yang angker. Ternyata reputasinya tidak berlebihan. Apa? Aku kalah lagi. Maaf ya, tidak terlambat kan? Maaf ya, tidak terlambat kan? Kamu adalah tukang cukur ini. Panggil aku Agus. Dasar tidak berguna. Kamu datang untuk apa? Dia adalah anggota Luowang, raja pembunuh baru, dengan kode nama Krishna Aditya. Bukan seorang tukang cukur yang bisa kamu hadapi. Bagaimana tahu kalau tidak mencoba? Mungkin kalian semua tidak tahu. Dia dulu adalah pembunuh terkuat Luowang. Agus Sutanto. Apa? Dia adalah Agus Sutanto. Benar. Jangan banyak bicara, lepaskan dia. Lawanmu adalah aku. Tentu saja bisa, tapi kamu harus berusaha keras. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Mereka juga akan mati. Walaupun kamu telah menyelamatkanku, tapi aku tidak akan berterima kasih padamu. Dan juga wanita kamu, aku juga tidak akan melepaskannya. Lebih baik kamu jangan melepaskannya, bawa dia pergi. Kamu tidak takut aku merebutnya? Hanya dengan kamu, jagoan yang kalah, kamu. Sudah. Aku tidak peduli dengan urusan negara masa depanmu. Tolong bantu aku, bawa dia pergi. Baik. Agus. 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 Omong-omong, kamu dan aku sama-sama adalah assassin yang dibesarkan oleh Luowang. Kekuatan kita seharusnya berasal dari akar yang sama. Pedang iblis ini, seharusnya aku juga bisa menggunakannya. Hari ini biarkan aku mengajarimu cara menggunakan.
Pedang iblis ini. Bisa main kayak gini juga. Sungguh seru banget. Sayang sekali. Agus Sutanto, kamu benar-benar terlalu lemah. Masa dulu kamu hanya mengandalkan pisau ini untuk mencapai puncak sebagai raja pembunuh? Mereka bilang dulu aku sangat kuat. Papa kau dorongan menemukan diriku yang dulu. Aku bisa mengalahkannya. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Agus Sutanto, mau makan jeroan sapi? Sayang. Agus Sutanto, kamu melamun apa? Sayang. Aku tetap tidak bisa mengingat diriku yang dulu. Harus bagaimana? Karena masa lalu tidak bisa diingat. Ya, lupakan saja. Tapi... Orang harus hidup di masa sekarang, bukan? Sebagai tukang cukur, bagaimana bisa tidak punya gunting yang bagus? Ini adalah yang kusuruh para pengrajin geng anjing langit. Buatkan semalaman sebuah gunting. Gunting ini bisa memotong apa saja. Iya. Karena tidak bisa mengingat. Iya, jangan diingat. Dengan gunting ini, pocong semuanya. Apakah kamu yang dulu menggunakan pisau ini menjadi raja pembunuh? Lagi. Baik. Sungguh menarik. Pisau ajaib, bunuh dia. Ini. Komplit cuci cukur kering, cuci cepat. Harus merebut pisau ajaib? Cuma gunting rusak, kamu mau menakut-nakuti siapa panjang lebih kuat? Belum pernah dengar. Matilah. Ini. Komplit cuci cukur kering, kering cepat. Aku lebih bisa menggunakan pisau ini daripada kamu. Awas. Menarik. Sungguh menarik. Cuman mainan rusak. Tidak ada apa-apanya dibandingkan pisauku. Pisauku yang iblis. Pisauku yang iblis yang baru. Pisau tertajam di dunia. Tidak ada tandingannya. Akan kubelah kau jadi dua. Pisau itu memang tajam. Jangan hadapi langsung. Raja pembunuh sebelumnya. Kau adalah produk zaman dulu, tapi aku lebih muda darimu. Lebih cepat, lebih kuat. Dan pisauku juga lebih cepat. Masih belum mengerti, pengalaman bertarungku lebih banyak darimu. Akulah pembunuh terkuat di Luowang. Matilah. Matilah kau. Tipu muslihat kecil. Benarkah? Sudah kubilang kok. Apa jurus aneh ini? Ilmu bela diri. Belajar dari Joko Prasetyo. Permainan sudah usai.
Ini adalah pedang iblis. Cuman ini. Kecepatanku lebih cepat darimu. Kapan? Sudah lama mengumpulkan tenaga, tapi kamu tidak menyadarinya. Kamu tidak melihatnya. Masih bilang dirimu seorang pembunuh. Coba latihan lagi deh. Aku tetap saja kalah. Lama tidak berjumpa, kawan lama. Tuan, akhirnya kamu ingat padaku. Baru saja aku menyedot tenaga dalam orang ini. Sekarang jadi jauh lebih kuat. Sekarang aku dipanggil Agus Sutanto. Iblis seorang tukang cukur. Wah, bahaya banget. Sungguh kuat Joko Prasetyo. Di usia segini masih punya kemampuan sehebat ini. Kalau bukan berkat pedang ini, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Kamu juga terluka cukup parah. Tapi sudah cukup untuk membunuh kalian. Tapi, kamu belum menang. Karena masih ada satu orang lagi. Seharusnya mantan pacarku itu. Agus Sutanto. Mantan pacar. Dengar-dengar. Kamu menikah dengan Agus Sutanto. Siapa kamu? Perkenalkan diri. Namaku Dewi Pratama. Aku salah satu dari 7 pembunuh terbaik Luowang. Juga cinta pertama suamimu. Terus kenapa? Apakah dia pernah melamarmu? Apakah kalian pernah punya pesta pernikahan? Apakah rahasia di hatinya pernah dia ceritakan padamu? Siti Wijaya, kamu pikir Agus Sutanto benar-benar mencintaimu? Meskipun hidup kami sederhana dan juga sulit, tapi dia sangat bahagia bersamaku. Kamulah yang pernah menyakiti Agus Sutanto, bukan? Benar, akulah orangnya. Tapi yang harus disalahkan, hanya bisa menyalahkan dia yang terlalu bodoh. Dia ternyata jatuh cinta padaku, bahkan rela bermusuhan dengan seluruh jaringan. Kamu tidak tahu, di hadapanku, dia penurut seperti anjing. Aku menyuruhnya ke timur, dia pergi ke timur. Aku menyuruhnya ke barat, dia pergi ke barat. Asalkan aku memberinya senyuman, dia akan datang menjilat seperti anjing. Kamu benar-benar hina. Siapa yang suruh dia bodoh? Sebagai seorang pembunuh, dia ternyata punya perasaan. Haha. Tidakkah kamu merasa ini naif dan lucu? Jadi, kamu tidak ada yang mencintai, ya? Kamu. Bukankah kamu bilang Agus Sutanto sudah kembali? Baik. Sekarang aku akan tunjukkan padamu pria yang kamu cintai. Bagaimana takluk di bawah. Roku. Joko Prasetyo, orang yang kamu tunggu adalah Agus Sutanto. Benar. Apakah kamu tidak takut? Dari semua senjata di dunia, hanya kenangan yang paling menyakitkan. Asalkan Dewi Pratama ada, Agus Sutanto meskipun punya pedang iblis tidak bisa menyerangku. Sial, bagaimana bisa lupa hal ini? Semuanya ada di sini. Agus Sutanto. Agus Sutanto. Agus Sutanto. Aku. Dewi Pratama. Kamu. Agus Sutanto. Maaf dulu, itu salahku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bos menguasai keluargaku. Dia menyuruhku membunuhmu. Agus Sutanto. Maafkan aku ya. Agus Sutanto. Apakah kamu lupa? Hari-hari kita bersama di Luowang. Betapa bebasnya tanpa kekhawatiran. Kita bersama-sama menjalankan misi. Bersama-sama berjanji. Apakah kamu benar-benar lupa masa lalu kita yang dulu? Maukah kamu menikah denganku, Dewi Pratama? Aku akan membawanya pergi. Benar-benar pisau yang tajam. Sayang sekali.
kamu. Dav Agus Sutanto. Ku tidak ingin meninggalkan Luowang. Ku hanya ingin menjadi istri raja pembunuh. Sedangkan siapa raja pembunuhnya, bagi aku tidak penting. Kamu Dewi Pratama. Kamu ingin... Cinta itu betapa kejamnya, namun bisa menaklukkan segalanya. Joko Prasetyo, sepertinya strategimu gagal. Agus Sutanto adalah pedang yang kubentuk. Untuk menghadapinya, aku punya kelemahan paling mematikannya. Aku percaya pada pilihan anak muda. Agus, kamu lupa ya? Agus, kamu lupa ya? Kamu adalah menantu perumahan bunga persik. Kakak senior, sekarang giliranmu. Agus. Agus. Ayo kita pulang. Agus Sutanto, ikut aku kembali ke Luowang ya. Kita hidup bersama, setuju? Bukankah kamu berjanji akan menikah denganku? Kamu lupa janjimu padaku dan sumpah setiamu. Berikan pedang iblis itu padaku. Dengan begitu kita bisa bersama selamanya. Agus Sutanto. Aku mau kamu tinggalkan istrimu yang sekarang. Bisa? Aku... Sial. Anak muda memang terlalu mengedepankan cinta. Agus. Agus Sutanto lepaso. Aku nggak kuat lagi. Kamu lupa ya, aku Dewi Pratama. Agus Sutanto sudah mati. Kamu yang membunuhnya kan? Aku dipaksa. Hal-hal yang sudah lewat, biarkan saja. Sekarang aku disebut Agus Sutanto. Aku pemilik salon rambut kakak kuda. Agus Sutanto. Agus Sutanto. Kamu mau membunuh aku? Kenapa? Kenapa kamu tidak membunuh aku? Kenapa aku harus membunuh kamu? Aku yang merugikan kamu. Kalau kamu tidak memaafkan aku, kamu juga harus membenci aku. Kamu membenci aku sampai ke tulang, benar kan? Semua itu sudah berlalu. Istri. Aku datang terlambat. Agus Sutanto. Agus Sutanto. Kamu juga sudah lihat, orang yang aku pilih tidak salah. Pisau yang tidak bisa dikendalikan harus disingkirkan. Tak disangka bisa bertemu kamu lagi. Iya. Beberapa tahun lagi. Kalau kamu mati tua, tidak akan... Sudah beberapa tahun tidak bertemu, tenaga dalammu semakin dalam. Kamu tampaknya melemah. Hahaha, benarkah? Kalau begitu biar ku perlihatkan kekuatan sejatiku. Aura yang sangat kuat. Ini. Agus Sutanto, kamu melemah. Sekarang juga. Kamu mengkhianatiku. Kamu masih ingat bekas luka di bawah lehermu itu? Siapa yang meninggalkannya untukmu? Pemilik tua Villa Qingfeng. Benar, akulah putrinya. Kamu membunuh ayahku. Aku susah payah menunggu momen ini untuk membalas dendam untuknya. Apa? Dan kamu juga. Hari ini juga harus mati. Pisau iblis. Biarkan aku mengendalikan kekuatanmu. Baik, Tuan. Lama tidak bertemu. Pisaumu. Lambat. Apa? Pisaumu lambat. Tenaganya luar biasa kuat. Terlalu lambat. Pisau iblis dirasuki. Ternyata pisau iblis memang dirasuki. Akhirnya kamu menjadi pisau terkuatku. Yang disebut pisau iblis dirasuki. Kamu akan kehilangan semua akal sehat. Alasan pisau iblis begitu kuat juga ada harganya. Kamu pikir aku akan memberikan pisau sebaik ini kepadamu? Dirasuki. Benar-benar dirasuki. Ini jadi masalah. Agus Sutanto. Seseorang, hentikan dia. Sialan.
kamu. Kamu sudah bangun. Agus Sutanto, tolong aku. Lepaskan dia. Seorang pembunuh tidak boleh punya perasaan. Begitu perasaan muncul, pedang tidak akan lagi tajam. Ini adalah tabu di jaringan. Dan kamu telah melanggarnya. Cerewet. Aku akan membawanya pergi. Betapa tajamnya bilah pedang ini, sayangnya. Sudah dirasuki iblis. Tapi bilah pedang yang dirasuki iblis justru yang terbaik. Kamu, Agus Sutanto, jangan lagi menggunakan pedang iblis. Kekuatan yang datang tiba-tiba harus dibayar dengan harga. Janji padaku. Hiduplah dengan baik. Kalau begitu, kamu tidak mengkhianatiku? Bodoh. Waktu itu kamu dirasuki iblis. Yang bisa menghentikanmu. Hanya aku. Kenapa menghalangiku? Karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin kamu menjadi alat pembunuhan. Agus Sutanto, dulu aku memang merencanakanmu. Tapi aku tidak pernah membuat Dewi Pratama mengkhianatimu. Aku hanya membuatmu membunuh dengan tanganmu sendiri orang yang paling kau cintai agar bilah pedang bisa terbentuk. Tunduk padaku. Cari mati. Agus Sutanto, tebak kenapa aku bisa jadi raja pembunuh jaringan? Karena pedang di tanganku ini bisa mengendalikan semua pedang iblis. Semakin dalam kau terjerumus, semakin sulit kau melawan. Tunduk padaku. Pergi. Bunuh mereka. Agus Sutanto, sadarlah. Percuma, dia sudah jadi tawanan pedang iblis dan juga sudah menjadi mata pedangku yang paling tajam. Aku akan gunakan pedang ini untuk menaklukkan seluruh dunia. Joko Prasetyo, aku benar-benar berterima kasih padamu. Sekarang jadi repot. Agus Sutanto, serang. Jurusan apa ini? Kreasi sendiri 18 guntingan keberuntungan tahun kuda. Kau hancurkan ilmu bela diriku, musnahkan pedang iblisku. Kenapa kau tidak membunuhku? Aku bukan Agus Sutanto, untuk apa membunuhmu? Agus Sutanto. Saya Agus Sutanto, pemilik salon rambut kakak kuda spesialis potong poni udara. Cewek cantik. Kalau ada waktu, datanglah ke salonku. Sekalian saya ajak cicipi jeroan sapi terenak.